Kita ketemu lagi di tema 4 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4 untuk mata pelajaran PPKN dan IPS. Nah, kabar kalian semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, kemudian jaga jarak dan rajin mencuci tangan. Terapkan 3M tersebut ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara tepat dan juga menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian untuk IPS, anak-anak bisa mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya dengan cermat. Dan untuk matematika kali ini kita akan mereview kembali mengenai pecahan untuk persiapan penilaian tanggal semester minggu depan ya anak-anak. Nah anak-anak, marilah kita saksikan video pembelajaran tentang PPKN dan IPS berikut ini. Setelah itu, kerjakan tugas PPKN dan IPS setelah penayangan video berikut ini ya. Silakan menyaksikan. Di video ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contoh hak yaitu memiliki tubuh yang sehat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contoh kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Pengertian tanggung jawab adalah kesadaran melaksanakan tugas baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Contoh tanggung jawab yaitu makan makanan sehat dan bergizi, serta olahraga teratur agar tubuh sehat. Siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Kewajiban siswa adalah belajar. Dan tanggung jawab siswa adalah belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anak. Sebagai anak, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Mari kita simak hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai anak berikut ini. Hak sebagai anak. Hak sebagai anak yaitu pertama, mendapatkan pendidikan. Kedua, mengungkapkan dan didengar pendapatnya. Ketiga, bermain sesuai tahap usianya. Keempat, mendapatkan penghidupan yang layak. Dan yang kelima, mendapatkan perlindungan dari orang dewasa. Kewajiban sebagai anak. Pertama, membersihkan lingkungan sekitar. Kedua, menghormati orang yang lebih tua. Ketiga, membantu teman, orang tua, dan guru. Keempat, mematuhi perintah orang tua. Dan yang kelima, belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab sebagai anak. Tanggung jawab kita sebagai anak yaitu menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Menjaga ketertiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan menjaga kerukunan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika tidak, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur. Gotong royong membersihkan lingkungan merupakan wujud tanggung jawab.
tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Mari kita perhatikan contoh upaya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. Kedua, berpartisipasi dalam memberikan bantuan bagi korban bencana. Ketiga, memanfaatkan usaha kecil dan menengah di masyarakat. Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antara warga masyarakat. Yang kelima, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang keenam, mengembangkan wisata budaya lokal. Yang ketujuh, melestarikan permainan tradisional. Dan yang kedelapan, berpartisipasi dalam sanggar seni tradisional. Bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Bentuk tanggung jawab kita terhadap keluarga yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga nama baik keluarga, menjaga kebersihan rumah, menjaga keamanan rumah, dan menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga ketertiban lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, menerapkan toleransi di masyarakat, dan melaksanakan aturan di lingkungan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Di sekolah, siswa memiliki tanggung jawab yang harus disadari. Tanggung jawab ini berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban siswa saat di sekolah. Setiap siswa hendaknya memiliki sikap tanggung jawab. Mari kita perhatikan contoh bentuk tanggung jawab dan pelaksanaannya di sekolah berikut ini. Bentuk tanggung jawab kebersihan sekolah. Pelaksanaannya membersihkan kelas, mengikuti kerja bakti, membuang sampah di tempatnya. Bentuk tanggung jawab ketertiban sekolah. Contoh pelaksanaannya, datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti kegiatan belajar dengan tenang, memakai seragam sekolah. Bentuk tanggung jawab keamanan sekolah. Contoh pelaksanaannya, menaati aturan sekolah, waspada terhadap orang yang mencurigakan yang masuk ke lingkungan sekolah. Bentuk tanggung jawab yang keempat yaitu keindahan sekolah. Contoh pelaksanaannya, merawat tanaman di sekolah, menjaga kebersihan dinding sekolah, menghias halaman kelas. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab kekeluargaan di sekolah. Contoh pelaksanaannya, berteman tanpa membeda-bedakan, membantu teman yang membutuhkan, bersikap sopan kepada semua warga sekolah. Ayo, sebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kamu sebagai siswa di sekolah sesuai gambar. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan individu. Yang pertama, ibu mengajari anaknya untuk menabung. Yang kedua, ayah sedang menasehati anaknya. 3. Kakak mengajari adiknya belajar matematika. Yang keempat, seorang siswa bertanya kepada gurunya.
Yang kelima, dokter mengobati pasiennya. Contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Pertama, ibu guru berbicara di depan siswa-siswinya. Kedua, ketua RW berbicara di depan warga. 3. Lurah sedang berdiskusi dengan para warga. Yang keempat, ketua kelompok berdiskusi dengan anggota-anggotanya. 5. Seorang siswa membaca puisi di depan teman-temannya. Contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Pertama, kelompok PMR dan kelompok pramuka bekerja sama memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Kedua, kelompok pelajar dari suatu sekolah melakukan studi banding ke sekolah lain. 3. Suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain. Yang keempat, 2 tim sepak bola bersalaman ketika akan bertanding. Yang kelima, pertandingan tarik tambang antar kelompok. Ayo, sebutkan jenis interaksi pada gambar berikut ini. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, dan rawa. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam sebagai berikut. Pertama, manusia hidup dengan sumber makanan. Kedua, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. 3. Nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. 4. Manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Kelima, petani mengolah tanah sebelum ditanami tanaman. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada kebersamaan atau persatuan. Interaksi sosial juga dapat mengarah pada perpecahan. Interaksi yang mengarah pada persatuan disebut interaksi yang bersifat asosiatif. Sedangkan interaksi yang mengarah pada perpecahan disebut interaksi yang bersifat disosiatif. Contoh interaksi yang mengarah pada persatuan. Pertama, para siswa melakukan kerja kelompok. Kedua, masyarakat mengikuti pemilihan umum. Yang ketiga, masyarakat bergotong royong membersihkan selokan. 4. Setiap orang saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Kelima, anak-anak bermain bersama teman secara sportif. Contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Pertama, warga antar suku perang memperebutkan wilayah. Yang kedua, seseorang bertengkar dengan orang lain. Yang ketiga, 2 negara saling berseteru. Yang keempat, warga saling berselisih saat rapat RW. Yang kelima, pelajar melakukan tawuran. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Berikut ini adalah contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti secara rutin, mengadakan ronda malam atau siskamling, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah, saling menghormati dan menghargai sesama, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, tolong-menolong dengan warga sekitar, mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan.
Nah, setelah kalian menyaksikan tayangan video pembelajaran tentang PKN dan IPS tadi, kerjakan tugas PKN berikut ini. Kalian bisa membuka buku LKS, buku siswa, dan mengamati apa yang dipelajari dalam video tadi. Berikut ini ada 10 tugas PPKN yang nantinya harus difoto dan dikirim melalui via WA. Dan berikut ini adalah tugas IPS yang tetap kalian harus tulis soal dan jawabannya. Kalian bisa mencarinya di LKS, buku siswa, dan melihat video penayangan tadi. Ini juga dikirim melalui via WA ya, jangan lupa. Nah, anak-anak, dikarenakan minggu depan kita akan mengadakan penilaian tengah semester, maka dari itu Ibu akan meminta kalian mengerjakan LKS penilaian tengah semester 1. Nah, jawaban serta cara pengerjaannya kalian tulis di selembar kertas folio bergaris. Nanti hasilnya difoto dan dikirim melalui WA, sedangkan kertas folio yang ada jawabannya dikumpulkan besok ke sekolah. Baiklah anak-anak sekalian, besok mengambil LKS Penjas di Perpus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.